sing paling berkesan iku sing tidak terlupakan lah selama teng kesenian iku napa sih? Nggih, sing paling tidak Membekas lah nggih. Apa? Momen napa? pentas Taman Mini Mas. Dulu SD, waktu masih SD. Dulu mobil pun belum mobil AC ya Mas. Masih bis itulah yang panas. Dan apa pas pulang di Perupuk itu mobilnya mogok mati Mas. Sampai rumah itu 5 hari. Di sana mogok sampai, maksudnya kan biasanya kan 3 hari pulang pergi. Itu sampai 5 hari di Perupuk itu macet. Dan itu kenangan yang tidak bisa terlupakan. Dulu itu di sana juga bayaran berapa ya dulu? Enggak, sekitar 25.000 kayaknya. Saya masih kecil. Dan itu memang kenangan yang apa? Yang masih tak terlupakan. Pentas nopo? Pentas Lengger niku berarti. Pentas Lengger tapi kan bersama dinas. Dinas pariwisata dan kebudayaan. Jadi berarti jenengan sejak SD pun ditarik niku nggih, pun di nopo nggih? Pun ditonjolkan teng niku. Rombongan Giyanti. Rombongan Giyanti. Dan niku niki nek bagaimana jenengan dalam mengatur waktu antara untuk keluarga, untuk anak ya, untuk anak, terus untuk suami, terus ke pentas niku nggih, istirahat juga niku pripun? Ya biasanya gini Mas, kadang saya kan misalnya besok sekarang ada undangan nanti malam gitu, biasanya kan berangkat jam 3. Terus kadang besok ada undangan rias gitu. Ya harus pandai-pandai membagi waktu. Misalnya yang sekarang alhamdulillah sih suami juga sudah bisa mengikuti lah, misalnya udah tahu pekerjaan saya kan kayak gini gitu, udah tahu misalnya suami kan juga kalau kerja gitu berangkat pagi nanti pulangnya sore, misal yang penting kan kita sudah saling berkomunikasi gitulah, udah izin. Misalnya suami nggak mengizinkan ya mana mungkin saya tapi kadang sok merosol juga Mas. Tak nekat. Yuk kalau misal besok mau rias, misalkan nanti malam berangkat, pulang jam 1:30, 2 sampai rumah, tidur besok berangkat jam 5 mau rias, ya alhamdulillah saya jam 4 sudah bangun, sudah masak, dan sudah bisa setelah sholat subuh saya berangkat rias gitu, kayak gitu. Dan kalau si kecil sih ada yang jaga paling sama neneknya gitu. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini kan saya di rumah terus, si kecil ya Allah ibu-ibu terus enggak. Sekarang ditinggal ditinggal sebentar aja udah nyari dia kan, karena sudah tambah usia juga, dia tambah mudeng. Dan niku jenengan dalam napa nggih memberikan pengertian tentang anak pripun sih? Maksudnya kula nggih napa ya? Saya sebagai ibu napa pekerjaannya seperti ini, ya niku memberikan pengertiannya pripun? Ya saya memberikan pengertian sama dia. Saya tanya dulu, dike izin pora mae kerjane kayak iki gitu kan. Ya ora izin lah wong kerja mae halal gitu, anaknya piang kayak gitu kan nggo mbiayai di sekolah gitu. Yang penting dia sudah tahu, dia seneng aja. Dan niku jenengan napa nggih? Berarti kan pun berkarir sejak lama nggih. Kan pun kathah pandemene niku napa nggih fans lah niki berarti. Lha iku jenengan dalam menanggapinya pripun sih? Sing seneng kali jenengan secara menonton niku. Menanggapi fan itu ya pintar-pintar kita Mas. Jangan sampai kita sama fan ditanya, "Mbak, pengen foto apa?" "Mah, besengut," gitu kan, nggak mau. Kita harus tetap murah senyum. Ngono. Loh, di kon foto ditakoni wae merengut bae gitu kan, kadang kan ada yang kayak gitu. Itulah suka duka. Jadi ku sing napa nggih tidak mengenakan itu napa nate dari fans napa dari penonton niku nate mboten sih? Ya kadang ada sih Mas, misalnya kita lagi pentas di panggung, kadang ada yang mencolek gitu, kan saru gitu. Ada juga dulu saya pengalaman sudah ada Mas. Orang itu joget kan misalnya sudah pakai topeng kan istilahnya kan kalau tari topeng dia pakai topeng kan buat menutup
gitu ya Mas buat tapi dulu udah pernah Mas lagi joget gini saya nggak malu memang bener dia itu topengnya dilepas tapi kok mencium Mas. Loh langsung saya tampar, langsung saya omelin. Wah sini nggak terima Mas. Pol jengkeli saya. Terus kan itu kebetulan orang Kewadungan kering daerah itu yang Kewadungan bukan sana Kledong itu yang sekarang kecamatan Kledong. Pokoknya daerah Temanggung itu ikut Temanggung. Terus langsung saya omelin, langsung saya tampar. Tujuannya apa sih Mas jenengan tidak sopan meremehkan dia bilang lo nganu mbak kula kayak saking nganu tertarik kali jenengan kayak gitu tapi jenengan salah langsung saya bilang sama ketuanya dulu waktu itu saya belum menikah Mas zaman dulu kan izin Mas wong lagi ditonton masa kayak gitu itu pertama nganu apa buat pengalaman saya. Dan alhamdulillah sekarang nggak ada. Terus nek misal dados lengger niku napa mesti kudu saged nyanyi napa mboten niku? Seharusnya sih dituntut kalau memang yang lengger itu mau. Jane ya nggak lah Mas, nggak harus bisa nyanyi. Tapi kalau saya kan wong sering berangkat teledek gitu, tapi untuk renggang-renggang gitu ya bisa bisa sendiri nggak mesti ada guru gitu enggak cuman otodidak gitulah tapi yuk sekarang bisa itu ya sambil mendengarkan sambil menghafal gitu. Terus misal niki dados lengger niku nggih dalam mengimbangi penari satu dengan penari lainnya niku pripun sih? Misalnya pas pertama niku Sontoloyo terus kepindhone Kebogiro niku misalnya jenengan dados lengger niku ngimbangi penarine niku pripun? Nggih. Penari cowoknya niku. Bagi yang lengger terutama lengger itu ya. Kalau lagi joget itu Mas harus fokus dengan si penari. Jangan sampai lagi joget malah meripate merono-merono gitu misalnya joget sambil gini-gini. Kalau saya enggak, kalau misalnya lagi nari ya yang diperhatikan yang nari topeng soalnya nanti misalnya pas pola lantai kita enggak lihat, kita ketobrok, kita malah jatuh kan malu kayak gitu. Soalnya di dalam tarian pun walaupun sepasang gitu kan pasti ada pola lantai Mas. Antara nanti pas waktu pergantian gerak pas sindiran itu nanti yang nari topeng mau sindir di posisi mau di depan atau mau yang tukar itu kan ada pola lantai lah. Misalnya kita nggak memperhatikan kan nanti apabila terjadi tabrakan kan kalau jatuh kan malu. Di samping malu juga takut kita ada luka gitu kan kayak gitu. Terus niki misalnya kan lenggere 3 nggih. Dan niku dalam ngatur sinten sing maju niku pripun sing napa nggih sing misalnya di rombongan gitu. Misalnya yang lenggera 3. Mesti kalau ada saya ya sing tua deset. Kayak gitu tapi mesti nyong kalau tak 6 carry. Kadang tak guyonan kayak gitu tapi nggak mesti ada saya ya mak deset gitu kadang teman-teman kayak gitu nggak mesti harus misalkan yang mau joget ini harus yang lengger ini gitu nggak cuman kadang kalau dari dalam sudah ada permintaan mbak engko nyong sing nganu lenggeri Rikawaya gitu ya kami sebagai lengger sudah mengerti gitu. Terus dari karakter topeng niku enten pinten sih jane? Banyak Mas. Nek topeng nggak bisa berapa ya. Nek niku sewadah niku kathah banget nggih. Apalagi kalau yang tari topeng model si Jambunan yang kertek itu bahkan sampai 2 kotak. Dengan masing-masing karakter niku. Dengan masing-masing karakter. Sebagai penari pun kalau misalnya nggak tahu karakter topeng kan kadang joget iki topengnya malah iki kan kadang kayak gitu ada yang belum paham lah. Saya masih sering lihat kadang saya ngelus dodo jane joget gue topengnya tapi nanti kalau sudah selesai gitu saya sering itu Mas nun sewu nek misalnya joget Sontoloyo topengnya ya aja metu gadile nek topeng Sontoloyo kudune sing ana capinge gitu saya sering ketekan bilang kayak gitu Mas.
Dan niku nek kados kan iku kan jenis topeng nggih. Dan niku dari nek warna niku enten dasare napa? Warna kadang ya ada misalnya gondang keli warna putih, tapi selain dari apa karakter juga kadang kan kesenangan yang mau make Mas. Kadang kayak gitu. Sebenarnya saya itu ada bukunya yang Mas Agus yang membikin, Mas Agus Suryanto itu ada karakter topeng ini warnanya ini sebenarnya ada semua. Cuman kan kadang yang ngowahi itu yang mau bikin, yang mau make maksudnya. Mau pesen gitu yang mau make kan kadang kadang semaunya sendiri. Itu yang apa jadi nganu ora genah-genah menurut. Berarti ibaratnya secara napa nggih, secara sejarah niku pun dibukukan niku nggih. Dibukukan. Ada bukunya saya punya. Terus nek kados niku lagu-lagune niku berarti enten artine sedaya niku. Enten. Masing-masing di buku ada. Kan soalnya kemarin anu sama Mas Agus kebetulan saya ya nyinden, yang joget, yang gending ini cakepannya sendiri, yang gending ini. Nah, dulu saya nggak tahu Mas, belum tahu waktu belum diajak sama Mas Agus itu belum tahu kalau gending ini harus cakepannya ini gitu, belum tahu apa kalau nyinden ya meng segeleme romo-romo. Tapi sekarang dengan adanya ini perkembangan zaman kan alhamdulillah Mas Agus juga sudah membukukan itu, jadi saya mengikuti aja. Bukti-bukti sejarah hari ini napa kata sih? Mulai dari napa lagu niku golek menelusuri niku kepriye? Oh, Mas Agus itu nganu Mas, dari misalnya tahu di sana ada yang simbah dulu tahu gending-gending kuno, tokoh gitu dicari. Soalnya Mas Agus kan budayawan Wonosobo. Dia juga penulis juga. Terus napa nggih? Oh niki bedane jenengan nari lengger kali nari pasing napa sing lanang niku napa niku? Bedane napa? Bedane nek karo apa kalau Dari rasa niku napa? dari lengger kan apa cenderung kan kalau lengger kan cantik lah ya. Ibaratnya gerakannya juga kan gerakan lengger lemah gemulai, dan kalau apa riasnya juga rias cantik. Tapi kalau joget topeng juga seringnya ya masih rias cantik. Tapi gerakannya kalau pas joget ini joget topeng ya tetap si gerak gagah. Kadang Rika lenge bengke pilang nanti betah nanti 10 menit seberapa jam ya beruntung ya orang ngerti. Tapi memang sering ada yang bilang apa istilahnya gumun gitulah dengan tenaga. Wis tua pahat dene kok igen sehat gitu kayak gitu. Terus nek niki nek dari pementasan niku napa bener-bener enten sing kesurupan apa mboten sih? Nggih enten. Kesurupan itu kadang ada yang mengdolanan gitulah Mas istilahnya. Kadang ada yang memang bener-bener kesurupan yang bau reksa, kadang yang bau reksa bisa gitu kan, kadang kayak gitu. Tapi ya itu Mas kembali lagi ya non sewu, ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau saya sih percaya. Memang kalau kayak gitu ada saya percaya. Terus nek niki nek kados sing napa sing acara Giyanti niku napa? Sing lengger nyadran niku. Lah niku nek dados lengger niku kudu nglakoni niku napa kepripun? Kados upacara niku napa sih? Oh, wisuda. Nggih wisuda. Itu sebenarnya dari dulu saya Mas masih dinjanti. Yang dulu lah istilahnya saya kalau dulu itu ritualnya nganu dulu setiap malam Jumat Kliwon itu mandi di kali tempuan, kali tempuran gitulah maksudnya, kali tempukan kali gede itu di barat desa. Terus di sana itu Mbah Hadi itu sambil melarungkan telur sama bunga itu mawar merah putih itu dulu. Tapi apa zaman dulu habis hari itu siraman itu pentas di rumah Mbah Hadi itu dulu kayak gitu. Terus sekarang diteruskan dengan adanya Nyadran Janti juga buat nambah daya tarik Nyadran Janti itu diisi sama wisuda lengger, dan sudah 2 tahap ini udah ada wisuda. Sebenarnya besok ini surah besok ya ada, tapi nggak tahu karena masih beritanya masih belum jelas.
Lah niku maksudnya dari segi peserta niku napa tiap tahun beda napa? Beda. Yang sudah ikut nggak ikut lagi. Oh. Beda. Berarti lintas generasi niku nggih. Kalau yang ikut pagar tahun sih sebagian sudah ikut itu wisuda semua, walaupun yang dari luar Janti ataupun yang misal ada dari Kaliwiro mau ikut juga boleh, misalkan sudah daftar gitu boleh. Nek dulu pertama itu yang ikut 25, tapi kemarin yang tahun kemarin dibatasi 15, hanya 15. Nek jenengan dalam pentas niku pun teng pundi mawon sih. Pentas itu paling sering Taman Mini ya, istilahnya kan pentas tahunan gitulah ya buat ngisi di sana. Terus Anjungan Jawa Tengah. Anjungan Jawa Tengah. Terus paling jauh saya ngelenggar sudah pernah di Kalimantan. Kalimantan. Acara apa niku? Acara manten. Kan kebetulan apa yang ngundang juga asli Wonosobo, orang Medono. Itu istilahnya mantu, terus pengen ngundang lengger Kang Jawa lah. Kebetulan dari sini ada temen yang Rias kan dari sini keluarganya gitu, terus bareng ke sana. Itu saya disuruh berangkat ke sana. Dulu bersihnya itu masih dibayar 3 juta tahun 2010. Tapi di sana nggak boleh pulang. Mbak Wiwin riki mawon usah kondor njuk ngelatih bae nang kene. Ya yang mau ora pamitan yang omah padang goleti. Dan itu berarti di luar Wonosobo mungkin perantau-perantau niku nggih. Berarti sami ndamel paguyuban apa pripun? Kalau di sana kayak gitu Mas. Pada yang dari Jawa di sana berkumpul, saking senengnya mereka di sana ketemu, ya istilahnya teran itu kan banyak yang dari Jawa gitu. Yo pada gawe paguyuban, ada gamelannya ya juga ada. Yang itu banyak kan ya orang Wadas Lintang sih, Wadas Lintang Kaliwiro itu banyak di sana. Di Batu Licin kalau nggak salah dulu. Dalam apa nggih? Kan lenggeran kathah nggih. Niku dalam membagi pada saat pentas niku pripun sih? Apa sing napa ibaratnya kan napa setiap minggu niku enten pentas, enten sinangkap niku nggih. Niku bagi-bagi per si A niku, si A si B niku pasangan niku. Soalnya kalau yang kayak gitu yang ngundang itu kan kadang kalau minta tolong saya, Mak, nyong gak butuh lengger nggo tanggal iki. Apa gak iki karo iki? Oh, nanti saya sampaikan ke yang diminta itu. Kalau enggak kan yang mengundang kan ke tempatnya masing-masing, ke rumah masing-masing. Kalau enggak sekarang kan udah WA dulu, zamannya HP gitu kan sudah WA dulu. Enggak harus langsung ke sini. Tapi kalau dulu kalau di Janti kan yang ketuanya itu kan Mbah almarhum itu Mbah Hadi. Kalau ngundang ya harus datang ke Janti. Gak njaluk ngesuk tanggal 3 lenggere gak Mbak Sulasih karo Mbak Narsih gitu ya kayak gitu. Dibagi misalnya minta ini sama ini. Kalau enggak yang kalau sekarang ya pikirannya saya wong bocah oke iki siki karo iki misalnya ngesuk mangkat maning gentenan iki karo iki gitu. Nek misalnya kadang kayak teledekan gitu kan kayak gitu. Kadang misalnya minta lari apa anak 3 Mbak Wiwin terus yang 2 terserah gitu ya. Oh berarti ya sekarang si A si B, besok gantian si C si D gitu kayak gitu. Si Jambu kali sinten? Jantinan. Janti niku napa sih? Oh, ya. Perbedaan tarian dan juga iringan. Soalnya nek si istilahnya kan gini, yang apa jadi gampang bedakan jantinan si jambunan. Nek si jambunan itu kan apa modelnya kan harus ada bende, ciri khasnya ada bende. Terus yang nyanyi itu dari rombongan itu beraok gitu loh Mas, bareng-bareng kur gitu. Misalnya cowok-cowok ada 20 ada berapa memang banyak anggotanya. Kalau misalnya nyanyi nih ada yang fales nggak kompak kan tetap nggak bagus sih. Kan ada beberapa rombongan lah yang sekarang lagi marak terus yang kompak gitu kan ada. Terus misalnya jantinan itu ya cenderung dari gaya yang janti. Kalau janti kan sindenan, pakai sinden. Jogetnya pun lebih sigrak yang jantinan. Ibaratnya di apa nggih banyak paguyuban iki berarti acuane dua niki berarti. Kan kadang ada yang seneng jambunan, ada yang seneng jantinan gitu. Kayak tapi sebenarnya gerakan jantinan pun diterapkan di
bendenan juga bisa sih, tergantung yang joget. Kalau saya sudah ikut di sini juga jogetnya kembangannya saya ya saya terapkan di sini nggak apa-apa, sini juga bisa mengikuti, yang ngendang yang bisa mengikuti. Berarti dua napa nggih? Dua jenis niki, dua versi niki niku sing paling tua napa pripun? Paling Sebenarnya nggak ada yang paling tua Mas, mungkin sama-sama ini berkembang dengan sendirinya gitu sih. Dari dulu memang sesepuh yang si Jambunan juga ada, Jantinan juga ada kan kayak gitu. Ada sesepuhnya dari dulu memang ada. oh nek dari pemerintah ya. Niku sampun sejauh mana sih dalam ngopeni, dalam memperhatikan seni lengger niku? Gambyong itu Mas, yang tampil kan keluar semua lenggere. Yang pertama nari Gambyong itu ada 25. Ulang tahun yang ketiga di Mendolo, kan saya tempatkan di Mendolo. Bener-bener pemecah rekor katanya. Ribuan yang nonton, ya Allah ya. Jenengan pun dangu nggih teng dunia seni lengger niki. Dan niku sing masih menjadi napa nggih ibarate kelemahan atau yang perlu digali lagi dari seni lengger niku napa sih? Singkirane oh niki kayaknya kurang apa ya, kurang diangkat atau kurang ditonjolkan lagi niku napa sih dari seni lengger secara umum?